Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35 seperti sedang dikhianati secara halus. Harapan untuk mendapatkan menantu yang sederajat, atau minimal bibit bebek bobotnya jelas. Bukankah itu hal yang wajar? Ya, apapun itu. Ale hanya berusaha untuk mengerti jika ada di posisi Nyonya Inara. Ale pun melewati begitu saja meja calon mertuanya itu. Dia tidak ingin mengganggu percakapan mereka. Setibanya di satu sudut yang dirombak menjadi mini bar dadakan. Namun tetap terlihat mewah. Ale pun meminta minumannya pada seorang bartender. Hanya segelas mocktail yang Ale pesan. Ale memang tidak bisa minum minuman yang mengandung alkohol. Dia memang tak seberani itu jika menyangkut kesehatan tubuhnya. Jadi kau merahasiakan bahwa Evelyn adalah putriku? Kau memang sudah gila, Sophie. Untuk apa kau berbuat seperti itu, hah? Lagi-lagi Ale mendengar percakapan yang seharusnya tidak dia dengar. Refleks Ale langsung menoleh ke sumber suara. Ternyata di dekat pintu yang menuju ke toilet, ada dedinya berdiri berhadapan dengan Nyonya Sophie. Sepertinya percakapan itu sangat serius, sebab dari tempat Ale berdiri saja bisa terlihat Nyonya Sophie tengah menunduk, tak berani menatap ke arah dedinya. Tak mau mengambil pusing, Ale pun kembali menikmati minumannya. Namun Ale merasa ganjil saat tersadar tak menemukan Vanya di tiap sudut ruangan itu. Setelah lamaran dadakan yang dilakukan Leo beberapa waktu lalu, Ale jadi melupakan tujuannya datang ke pesta itu adalah untuk membuat ibu dan adik tirinya malu. Memang tadi kedua wanita itu sudah ciut duluan karena kedatangannya. Namun Ale sama sekali belum puas. Ada hal yang ingin dia katakan pada kedua ular berbisa tersebut. Sepertinya dia masih lama, gumam Ale saat mencari keberadaan Vanya. Namun netranya malah melihat ke arah sang kekasih, yang sepertinya masih sibuk dengan rekan-rekan bisnisnya. Ale pun memilih untuk duduk di kursi tinggi di meja bar tersebut, yang otomatis langsung membelakangi Leo. Boleh duduk di sini, Ale menoleh. Seketika itu juga lamunan masa lalu menguap, saat seorang pria duduk tepat di samping dirinya. Apa kabar, Evelyn, Yuta? Gumam Ale terbata. Ah, syukurlah, kamu masih mengenaliku. Bagaimana kabarmu? Tanya laki-laki itu lagi. Haha, Ale terkesiap, merutuki dirinya sendiri. Kenapa Ale seperti orang linglung bertemu Yuta, masa lalunya? Ah, aku baik. Jawab Ale pada Yuta. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Tidak tahunya kita bertemu di sini. Yuta tersenyum getir. Ale yang tersadar dengan keterkejutannya, langsung mengalihkan pandangan pada gelas yang masih di genggaman.
Terdengar lelaki itu berulang kali menghembuskan napas panjang. Mungkin ada sesuatu yang menjadi bebannya selama ini. Hingga dia tak mampu untuk sekedar mengatakannya. Bagaimana kabar Yurika? Pasti kalian sudah menikah, kan? Ale bertanya namun sorotnya tak lepas dari gelas yang ada di depannya. Yurika. Beo Yuta, pria Jepang yang semakin dewasa malah terlihat semakin tampan. Semenjak kejadian itu, aku dan Yurika memutuskan untuk berpisah. Dan aku tidak tahu keberadaan dia sekarang. Aku terlalu sibuk mencari keberadaanmu, Evelyn. Aku merindukanmu. Ale kembali menoleh. Saat kalimat terakhir itu dengan lancang Yuta lontarkan padanya. Apa, merindukanku? Ale menyunggingkan satu sudut bibirnya pada Yuta. Dengan kekehan di ujung kalimatnya. Kita hanyalah dua manusia yang dipertemukan untuk berpisah, Yuta. Jangan pernah kembali dalam versi apapun. Yang sudah selesai biarlah selesai. Rasanya tubuh ini remuk hingga ke tulang. Padahal aku tahu yang sakit bukanlah raga, melainkan hati. Batin Ale saat memorinya kembali melambung ke masa lalu. Sungguh, Ale tak tahu. Akan ada saat di mana dia bertemu lagi dengan pria di masa lalunya. Pria jahat yang sudah mengobrak-abrik perasaan. Yang baru akan Ale mulai saat itu, sekaligus membuatnya harus kehilangan roommate sekaligus sahabat terbaiknya, Yurika. Tapi sungguh, aku benar-benar mencarimu. 3 tahun lebih aku berkali-kali bolak-balik Indo-Jepang. Hanya untuk mencari keberadaanmu, Evelyn. Ale meneguk minumannya sampai tandas. Lalu meminta bartender tersebut merefill ulang gelasnya. Dengan minuman yang sama, entahlah, percakapan ini tiba-tiba saja membuat lidah dan tenggorokan Ale terasa kering. Setelah kita selesai, banyak orang baik yang menawarkan hatinya padaku. Tapi aku ingat, kau awalnya juga baik. Ale menjeda ucapannya beberapa saat. Pergilah. Aku tak suka hal yang rumit, Yuta. Ujar Ale tanpa menoleh lagi pada pria itu. Matanya berusaha fokus untuk melihat pada bartender. Yang sekali lagi membuatkannya minuman yang sama. Apa karena lamaran Tuan Leo tadi? Ale tak bergeming. Jujur saja, tatapan Yuta sungguh menakutkan. Tatapan sejuk penuh kelembutan. Sejak dulu sorot mata pria itu tetap sama, hangat. Ale takut dirinya akan goyah jika terus menatap kedua manik pria Jepang tersebut. Tiba-tiba dari sudut lain, mata elang seorang pria menatap tajam Alexandra dari kejauhan. Alexandra duduk begitu dekat dengan seseorang, seolah punggung asing yang tengah Leo lihat itu memiliki hubungan dekat dengan sang kekasih. Nafasnya memburu dengan tangan terkepal. Tak ingin berlama-lama memikirkan hal yang tidak-tidak, Leo pun segera menyudahi obrolan dengan rekan bisnisnya. Pria itu berjalan dengan langkah panjangnya menuju ke meja bar, di mana wanitanya tengah duduk bersama dengan seorang pria. Hai,
Ale dan Yuta serentak menoleh ke sisi sebelah kanan wanita itu. "Kamu sedang bicara dengan siapa, sayang?" Ale langsung menoleh. Saat merasakan tangan besar pria itu melingkar di pinggangnya begitu posesif. Suara Leo pun terdengar sangat dingin. Dengan wajah datarnya Leo menatap Ale tajam. Seolah meminta penjelasan atas kegugupan yang tengah dirasakan wanitanya. "Ah, ini Yuta. Dia satu kampus denganku saat di Jepang dulu." Terlihat dari sudut mata Ale. Leo sedang menahan amarahnya. Entah kenapa Ale pun tak mengerti. Namun rasa-rasanya Leo semakin posesif memeluk pinggangnya. Semakin erat dan sedikit menyakitkan. Yuta menatap Ale dengan sorot memuja yang sangat kentara. Leo sebagai seorang pria sekaligus kekasih Alexandra jelas tidak suka dengan tatapan itu. "Siapa yang mengundang Anda ke acara ini?" tanya Leo dengan tatapan tak bersahabat. Yuta turun dari duduknya kemudian berjalan menghampiri Leo. "Perkenalkan, saya Yuta." Yuta mengulurkan tangannya pada Leo. "Saya menghadiri undangan ini untuk mewakili Tuan Betsubara dari perusahaan Aisiteru Corp. Beliau meminta maaf karena tidak bisa hadir, dikarenakan ada masalah dengan kesehatannya." Kembali Yuta melanjutkan perkenalan diri, dan alasan dia bisa hadir di pesta tersebut. Namun Leo hanya menatap dingin tangan Yuta yang mengambang di udara. Sepertinya Leo enggan untuk sekedar menyambut meskipun sebagai rekan bisnis. Saat Yuta turun dari tempat duduknya, Ale pun ikut turun kemudian berdiri di samping Leo. Ale sedikit takut dengan sikap Leo yang tiba-tiba dingin. Leo membeku cukup lama hingga terdengar suara tarikan napas cukup dalam. "Baiklah, nikmati pestanya." Leo abai, sama sekali tak menyambut jabatan tangan Yuta. "Sayang, ayo." Leo langsung menggenggam tangan Ale. Lalu mengajaknya untuk segera pergi menjauh dari Yuta. Alih-alih membiarkan Leo pergi membawa Ale, Yuta malah menahan langkah wanita itu dengan menggenggam pergelangan tangan Alexandra. Leo menghentikan langkah dengan pandangannya yang kembali menusuk ke arah Yuta. "Lepaskan tanganmu dari wanitaku." Leo dengan kasar menepis tangan Yuta dan menyembunyikan Ale di belakang tubuhnya. Napas Leo tampak naik turun tak beraturan. Sorot matanya makin menyiratkan rasa benci saat menatap Yuta. "Izinkan saya bicara dengan Evelyn, Tuan." "Ada sesuatu yang belum selesai di antara kami." Benar dugaan Leo tadi. Melihat punggung mereka yang begitu dekat, Leo sudah yakin pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. "Sayang, apa benar begitu?" tanya Leo sambil menoleh ke belakang. Menatap hangat wajah kesayangannya. Tatapannya selalu berubah teduh jika berhadapan dengan sang kekasih. Ale diam 1000 bahasa. Sementara Leo yang melihat sikap Ale tak biasa. Merasakan darahnya naik ke kepala. Bayangan tentang bagaimana pria Jepang itu
Memandang wanitanya beberapa waktu lalu langsung muncul dalam benak, dan Leo sangat tidak menyukainya. Sayang, apa kamu ingin bicara dengannya? Leo kembali melayangkan tanya. Namun dengan nada bicara yang semakin turun, Ale menggeleng cepat. Tidak, aku tidak punya urusan apapun dengan dia. Ayo. Ale melingkarkan kembali tangannya di lengan Leo. Lalu dengan cepat membawa Leo pergi dari tempat itu. Dia tak ingin membuka lembaran lama yang sudah basah dan terkoyak perih. Langkah mereka terhenti tepat di depan lobi. Aku lelah, maaf. Sepertinya aku tidak bisa menemanimu sampai acara selesai. Ale melepaskan lingkaran tangannya di lengan Leo. Leo menautkan alisnya. Apa karena pria Jepang tadi? Tanya Leo tanpa basa-basi. Tidak, aku memang benar-benar lelah. Ale menyangkal, namun tanpa Leo tahu sebenarnya Ale benar-benar lelah. Wanita cantik itu butuh istirahat. Semua yang terjadi hari ini sangat menguras adrenalinnya. Belum selesai masalah Irham, kini kedatangan Yuta mampu mengobrak-abrik memori masa lalunya. Yang sudah Ale kubur sedemikian hebat. Katakan sejujurnya, apa karena pria tadi sikapmu jadi berubah? Leo ingin Ale mengatakan sekali lagi, bahwa pikirannya salah, dugaannya sama sekali tidak benar. Sungguh, Leo sangat takut kehilangan wanitanya. Ada apa dengan masa lalu mereka? Hubungan seperti apa yang mereka jalani dulu? Kenapa kekasihku itu begitu gugup? Saat bertatapan dengan pria tadi, tidak. Jawab Ale begitu mantap, tak ada keraguan dari sorot matanya. Namun malah semakin membuat dada Leo terasa berat untuk bernapas. Ale lalu melangkah pergi menuju parkiran di mana mobil dedinya berada, tanpa mengatakan apapun. Leo merubah langkah kaki jenjang wanitanya hingga berlawanan arah. Kini langkah kedua sejoli itu malah menuju ke mobil sport yang Leo gunakan untuk berangkat menuju ke tempat acara alias perusahaan Baros. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai masalah ini selesai. Kita ke apartemenku. Leo meminta dengan mata elangnya untuk Ale segera masuk ke dalam mobil. Setelah memastikan Ale duduk dengan benar di jok penumpang, pintu mobil pun langsung Leo tutup rapat. Pria itu lalu berjalan memutar dan segera naik ke mobil sportnya. Di sepanjang jalan tak ada pembahasan apapun. Leo fokus menyetir dengan menahan emosi. Sementara Ale, dia lebih memilih untuk membuang pandangan keluar melalui jendela mobil tersebut. Berkali-kali terdengar suara tarikan napas panjang dari pria itu, dan hembusan napas yang begitu berat. Namun Ale hanya diam saat mobilnya terjebak di lampu merah. Leo memberanikan diri untuk memegang tangan Ale, yang berada di atas kedua pahanya yang mulus tanpa noda barang setitik. Maaf, gumam Leo membuat Ale memutar lehernya. Leo mencium punggung tangan Ale begitu mesra dan hangat. Apa aku tadi terlalu berlebihan, sayang?
Tanya Leo dengan tatapan sendu. Aku mohon, katakanlah sesuatu, sayang. Jangan diam terus seperti ini. Apa kamu tidak percaya padaku? Ale kembali bersuara namun dengan suara yang amat kecil. Leo menatap Ale sekilas. Kemudian kembali fokus untuk berkendara. Karena dia rasa jika bicara di dalam mobil tak akan efektif. Untuk menyelesaikan masalah, beberapa menit dalam kebisuan. Kini mobil sport Leo sudah tiba di parkiran apartemen. Leo segera turun, lalu berlari memutar dan membukakan pintu mobil untuk Ale. Aku tidak mau masuk. Ale benar-benar hanya ingin pulang dan beristirahat. Kenapa Leo harus membawanya ke apartemen? Please. Sambungnya dengan tatapan memohon. Leo membuang nafas berat. Kalau begitu kita selesaikan di sini. Setelah itu aku akan mengantarmu pulang. Ucap Leo melepaskan tangan Ale. Lalu berdiri di samping mobilnya, bersidekap tangan di depan dada. Menyandarkan lengan di badan mobil. Apa yang perlu diselesaikan? Kamu ingin mendengar apa dariku? Tanya Ale dengan suara halus. Ya, halus sekali sampai langsung menusuk ke dalam batin Leo. Hening. Leo yang awalnya menggebu ingin marah. Karena tadi melihat Ale berdekat-dekatan dengan pria Jepang itu. Ingin marah karena Ale tidak terbuka tentang dirinya. Tapi kini seolah kemarahannya melebur. Terbawa angin malam yang semakin dingin menusuk tulang. Yuta, dia hanya masa laluku. Dulu ataupun sekarang tak akan ada yang terjadi antara aku dan dia. Ale menatap lurus ke depan. Beberapa mobil mewah penghuni apartemen itu sudah berjajar sempurna di parkiran gedung. Kalau kamu tidak percaya, silahkan tanyakan saja langsung padanya. Aku tidak keberatan. Tiba-tiba Leo menarik Ale dalam dekapannya. Maaf, sayang, aku cemburu. Leo mendekap Ale semakin erat. Beberapa detik berlalu, Leo pun melepaskan pelukannya. Ya sudah, ayo aku antar kamu pulang. Leo kembali membuka pintu mobil. Ale tak mengatakan apapun lagi. Pikirannya masih berputar-putar di sekitar Yuta. Entah ada apa dengan dirinya, Ale pun tak tahu. Ale kembali duduk di kursi penumpang dan langsung memejamkan matanya. Menikmati rasa perih yang coba dia tahan. Yuta, cinta pertama sekaligus menjadi luka pertama yang Ale rasakan. 3,5 tahun Ale menunggu, kenapa dia baru datang sekarang? Setelah sekian banyak rasa sakit dan perih yang Ale rasakan. Melihat Yuta hari ini ribuan kali lebih sakit dan perih rasanya. Perjuangan dan kesabaran yang Ale lewati selama 3 tahun lebih. Untuk melupakan pria itu, terasa samar dan jadi tak berarti apa-apa. Saat sepasang mata mereka kembali bertemu. Sorot mata Yuta yang begitu jujur, merobek pertahanan Alexandra. Yang ingin mengalihkan pandangan tapi tak mampu, sampai satu bulir air mata akhirnya jatuh. Ale buru-buru menghapusnya kasar.
lalu menatap ke arah lain agar supaya Leo tak melihatnya menangis. Bukan hanya Yuta yang dia tangisi. Di sisi lain Ale begitu merindukan sahabatnya, Yurika. Meski sudah dikhianati, namun Ale tak pernah melupakan betapa mereka pernah sedekat nadi. Sebelum akhirnya sejauh matahari, namun tanpa Ale sadari. Leo sesekali melihat ke arah dirinya sambil berbagi fokus untuk mengemudi. Perasaannya campur aduk. Bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Tak mampu menyelami setiap makna dari kata yang Ale ucapkan. Leo hanya bisa diam dengan menahan rasa sesak yang tak dia kira akan menyapa di malam pria itu melamar kekasihnya. Perjalanan jadi terasa jauh karena tak ada percakapan di dalamnya. Sunyi. Aku langsung masuk. Ya, kamu hati-hati. Ale kembali bersuara, namun kini Leo yang diam. Tatapannya dingin, dan Ale tahu itu. Tapi Ale tak bisa berbuat apa-apa. Saat ini dia hanya ingin sendiri. Ingin segera tidur berharap pertemuan dengan Yuta hanya mimpi. Leo segera naik kembali ke dalam mobil. Tanpa pamit pria tampan itu pun segera melajukan lagi kendaraan roda empatnya. Meninggalkan perumahan mewah tersebut, Leo berkali-kali memukul kemudinya. Untuk meluapkan perasaan marahnya saat ini, gambaran kebahagiaan yang ada di angan-angan. Sejak lamarannya tadi pada Ale diterima tampak retak dalam kepala Leo. Rasanya bayangan kedekatan mereka terus berseliweran dalam benak pria itu. Hingga membuatnya tak mampu menemukan kalimat untuk sekedar berkata, "Siapapun dia, aku tak peduli karena sekarang kamu milikku." Saat ini hanya Alexandra lah satu-satunya wanita yang Leo cintai. Bahkan Leo rela melakukan apapun demi wanitanya itu. Tapi kenapa? Kenapa rasanya seperti sedang dikhianati secara halus? Leo menjadi semakin overthinking. Inikah akhir hubungan mereka? Selama ini Ale adalah sumber kebahagiaannya, penyemangat hidupnya. Alexandra kekasih yang sempurna. Dan tak ada cacat sedikit pun dalam diri wanitanya itu. Mungkin itulah sebabnya pria yang bernama Yuta itu begitu berani menunjukkan sisi kejantanannya untuk merebut Alexandra. Cari pria Jepang yang bernama Yuta di antara tamu yang hadir. Bawa ke ruanganku. Leo langsung menghubungi Angga dan memerintahkan asistennya tersebut untuk melakukan sesuatu. Yuta, siapa kau sebenarnya? Berani sekali kau menyentuh milikku, gumam Leo dengan tatapan membunuh. Pria itu memacu mobil sportnya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Sudah tak sabar ingin meminta penjelasan dari pria Jepang itu. Tentu Leo tak mau jika hubungannya dengan Ale, yang sudah mendapat restu itu harus diterpa kembali dengan cobaan lain. Apalagi dengan cobaan orang ketiga, Leo tidak akan membiarkannya. Sementara itu, Ale segera menuju kamarnya. Beruntung tak ada siapapun di rumah itu. Di dalam kamar, Ale langsung membuka seluruh pakaian yang dia kenakan.
hingga tubuhnya kini sudah nak tanpa sehelai benang pun. Dengan berjalan gontai Ale masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian mengguyur seluruh tubuhnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan air shower yang dingin. Air matanya kembali luruh. Mungkin ada benarnya. Menangis adalah obat terbaik dari banyaknya rasa lelah yang tidak bisa disampaikan dengan ucapan. Isakannya terdengar pilu. Ale menunduk, membiarkan air matanya mengalir. Bersama dengan air yang keluar dari pancuran shower tersebut, sungguh perih sekali rasanya jika mengingat dulu pernah ada seorang pria yang memberikannya harapan cinta, namun di depan matanya begitu tega. Melakukan hubungan terlarang dengan sahabatnya sendiri. Bayang-bayang itu terus menghantui Ale hingga kini. Lenguhan mereka, desahan mereka, bahkan saat mereka dengan entengnya menyebutkan nama Ale. Ketika keduanya tengah berbagi peluh, Ale masih ingat semua itu. Sakit itu tak akan pernah Ale lupakan. Trauma, ya, sepertinya begitu. Bahkan ini terasa seperti desah napasnya seakan berhenti. Sementara seluruh tubuhnya membeku, bukan Ale tega membiarkan Leo dilanda kebingungan atas sikapnya. Namun Ale pun sedang berusaha menjaga hati agar tidak goyah. Tidak terlalu sulit memang jika kembali ingat masa itu. Namun jadi sulit karena Yuta datang, dengan membawa tatapannya yang hangat. Yang dulu selalu Ale sukai dari pria itu. Ale berjongkok dari posisinya berdiri tadi. Memeluk kedua lututnya dengan kepala yang tertunduk. Kedua bahunya terus bergetar dan terlihat naik turun. Yurika, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja di sana? Jika boleh mengulang. Ale ingin tetap mengenal Yurika meski tak mengenal Yuta. Jika saja mereka tidak pernah mengkhianatinya. Mungkin dia dan Yurika akan menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tak akan berubah lagi menjadi nasi. 1,5 jam Ale baru selesai. Wanita itu pun keluar dari kamar mandi. Dengan mata sembab karena terlalu lama menangis. Belum lagi bibir tipisnya yang sudah berwarna kebiruan kedinginan. Karena terlalu lama diguyur air. Dengan balutan handuk kimono berwarna putih susu. Ale langsung naik ke atas tempat tidur. Jangankan untuk sekedar memakai piyama tidurnya. Untuk mengeringkan rambutnya saja tubuh Ale tak mampu. Ale menarik selimut sampai batas dada lalu mulai memejamkan kedua matanya. Mencoba untuk tidur dan melupakan kejadian yang melelahkan hari ini. Bersambung.